sektor tambang. Sering dengar kan? Kompleks, penuh tantangan, tapi kalau berhasil, keuntungannya bisa luar biasa. Nah, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya menaklukkan sektor yang satu ini? Tenang, hari ini kita akan bedah tuntas panduan strategisnya, khusus buat Anda, para investor di pasar saham Indonesia. Kita anggap aja perjalanan kita kali ini tuh sebuah quest atau petualangan. Misi kita cukup simpel, menavigasi labirin saham tambang yang kelihatannya rumit ini untuk menemukan harta karun investasi. Dan ya, saya yang akan jadi pemandu Anda di setiap levelnya. Siap? Oke, ini dia peta petualangan kita. Ada 5 level yang harus kita lewati bareng-bareng. Kita mulai dari mengukur arena permainannya, lanjut memahami aturannya, kenalan sama para pemain utama, lihat dinamika pasarnya, dan yang paling penting, kita susun strategi biar menang. Oke, kita mulai ya. Level pertama, arena. Kita perlu tahu dulu nih, seberapa besar sih lapangan bermain kita ini? Jawabannya besar sekali, benar-benar masif. Lihat angka ini deh, 249,8 triliun rupiah. Wow, ini tuh kontribusi puncaknya ke PDB kita di kuartal 4 2024. Jadi, sektor tambang ini ibaratnya salah satu mesin utama penggerak ekonomi Indonesia yang secara konsisten jadi kontributor terbesar kelima. Artinya apa buat kita sebagai investor? Ya jelas, di mana ada skala sebesar ini, di situ ada perputaran uang yang luar biasa besar dan pastinya peluang keuntungan yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang bermain di dalamnya. Dan yang keren, dampak finansialnya itu sejalan loh sama skala fisiknya. Coba deh bayangin sebuah tambang raksasa dibuka di satu daerah. Itu bukan cuma sekedar, lubang di tanah. Bukan, itu bisa jadi pusat ekosistem ekonomi yang baru. Tiba-tiba muncul lapangan kerja, jalanan dibangun, warung-warung buka. Benar-benar bisa menghidupkan ekonomi di daerah-daerah yang kaya sumber daya itu. Oke, kita lanjut ke level 2, buku aturan. Mau main game apapun, kalau nggak tahu aturannya, ya pasti kalah kan? Nah, di dunia tambang, aturannya itu datang dari pemerintah, dan ini sangat menentukan nasib investasi kita. Jadi, setiap perusahaan tambang itu ada siklus hidupnya, dan ini diatur oleh hukum. Ada 4 tahap utama, mulai dari eksplorasi, ini tahap mencari harta karunnya. Lanjut ke studi kelayakan, dihitung dulu nih untung atau tidak kalau digali. Setelah itu konstruksi, bangun pabrik, dan fasilitas lainnya. Terakhir, baru deh produksi, mulai menambang dan jualan. Kenapa ini penting buat kita? Karena setiap tahap ini punya profil risiko yang beda banget. Perusahaan yang masih eksplorasi itu ibaratnya high risk, high reward. Sementara yang sudah produksi, biasanya cenderung lebih stabil. Nah, ini dia nih, bagian paling krusial yang wajib kita perhatikan sekarang. Aturan mainnya baru saja diperbarui. Pemerintah punya prioritas baru yang super jelas. Mereka akan lebih sayang sama perusahaan yang berkomitmen pada satu kata kunci ini, yaitu hilirisasi. Jadi apa sih hilirisasi itu? Gampangnya begini, pemerintah bilang stop jual kekayaan alam kita dalam bentuk mentah. Olah dulu di sini, biar nilai tambahnya kita yang nikmati. Nah, perusahaan yang patuh, yang membangun smelter, yang mengolah di dalam negeri, itu bakal dapat power up berupa insentif. Tapi yang bandel, wah bisa-bisa kena penalti berat. Dan lihat deh tabel ini. Ini bukti nyata keseriusan pemerintah. Coba perhatikan. Ekspor biji nikel mentah, royaltinya 19%. Tinggi sekali. Tapi kalau nikel itu diolah dulu di sini jadi logam, royaltinya langsung anjlok drastis jadi cuma 1,5%. Ini kan jelas banget ya, ini sistem wortel dan tongkat. Mau wortel berupa insentif atau mau kena tongkat penalti, pilihannya jelas. Oke, aturan mainnya sudah jelas. Sekarang waktunya kita masuk level 3. Kenalan sama para pemainnya. Siapa saja sih jagoan-jagoan di arena IHSG ini? Dari kubu pemerintah ada kaptennya nih, namanya MINDID. Anggap saja ini tim Avengers-nya BUMN Tambang. Di dalamnya ada ANTM, PTBA, Freeport, Timah, dan Inalum. Karena mereka ini tim pemerintah, ya jelas mereka jadi garda terdepan untuk menjalankan program-program strategis seperti hilirisasi tadi. Mereka dapat dukungan penuh dari negara. Nah, buat kita para investor saham, ini dia beberapa emiten jagoan yang bisa kita pilih di bursa. Masing-masing punya jurusan atau kemampuan spesialnya. ANTM misalnya, dia satu-satunya di Indonesia yang punya sertifikasi emas internasional LBMA, keren kan? Atau lihat MDKA, mereka ini gerak cepat banget ekspansi ke nikel untuk baterai mobil listrik. Jelas ini sejalan banget sama agenda hilirisasi. Oke, para pemainnya sudah kita kenal. Level selanjutnya, level 4, kita akan bahas dinamika permainannya. Ini soal timing, kapan harus masuk, kapan harus keluar. Karena di dunia tambang, semua itu tentang siklus harga komoditas dan tren global. Kita ambil contoh nikel ya. Indonesia ini rajanya nikel dunia loh.
Kita kuasai 37% pasokan global, terutama untuk bahan baku baterai mobil listrik. Kelihatannya bagus kan? Tapi, namanya juga komoditas, harganya naik turun. Belakangan ini lagi ada nickel glut atau kelebihan pasokan, yang bikin harganya anjlok. Nah, inilah yang namanya siklus. Sebagai investor, tugas kita itu pinter-pinter menunggangi ombaknya. Dan naik turunnya harga ini bukan cuma angka di layar monitor, teman-teman. Dampaknya nyata. Ada loh proyek baterai senilai 7,7 miliar dolar yang akhirnya batal di tahun 2025. Kenapa? Karena ternyata permintaan mobil listrik di dunia lagi melambat. Pelajaran pentingnya apa? Jangan cuma lihat sisi produksi di Indonesia, tapi lihat juga sisi permintaan di tingkat global. Akhirnya, kita sampai di final level, panduan strategi. Setelah tahu arena, aturan, pemain, dan dinamikanya, terus gimana caranya kita menang di game ini? Bagaimana cara kita meracik strategi yang pas dan tidak terjebak? Risiko pertama yang harus diwaspadai, dan ini serius banget, adalah ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Lihat data ini deh, ini agak mencengangkan. Ternyata, lebih dari 90% perusahaan tambang kita itu belum patuh ESG. Kenapa ini bahaya? Simple. Investor global dan lembaga pendanaan besar sekarang makin pilih-pilih. Mereka nggak mau kasih dana ke perusahaan yang dianggap merusak lingkungan. Jadi, kalau nggak patuh ESG, keran pendanaan dari luar bisa ditutup. Selain ESG, ada beberapa monster lain yang perlu kita awasi. Satu, risiko regulasi. Peraturan bisa berubah-ubah, ini menciptakan ketidakpastian. Dua, risiko sosial. Sering kan dengan ada konflik lahan dengan masyarakat lokal, ini bisa bikin proyek terhenti. Dan yang ketiga, tentu saja, volatilitas komoditas. Harga yang naik turun seperti roller coaster, itu sudah jadi bagian dari permainan. Terus gimana dong strategi menangnya? Ada beberapa poin kunci. Pertama, dan ini paling penting, ikuti arah angin pemerintah. Pilih perusahaan yang serius dengan hilirisasi. Kedua, cari juaranya ESG. Perusahaan yang sudah rapi urusan ESG-nya lebih aman untuk jangka panjang. Ketiga, fokus ke efisiensi. Siapa yang biaya produksinya paling rendah, dialah yang paling tahan banting saat harga lagi anjlok. Dan terakhir, pahami aturan main yang baru dan cari perusahaan yang bakal diuntungkan dari sana. Pada akhirnya, sektor tambang ini seperti pedang bermata dua. Risikonya ada, tapi peluangnya juga luar biasa besar, terutama bagi kita yang mau meluangkan waktu untuk memahami permainannya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah tahu aturan, pemain, dan strateginya, di mana Anda akan menempatkan taruhan Anda?